Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Bagi yang sedang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan, tetap jaga kondisi, jangan kita melupakan protokol kesehatan, kemana-mana selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak, serta menjaga agar tetap ada asupan gizi. Jangan lambat-lambat makan, kasihkan main game, sudah lupa makan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa senantiasa menunaikan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah. Pelajaran kemuhammadian kali ini mengangkat materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah, sebab ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban, jika tidak ditunaikan, maka itu kita akan mendapatkan dosa. Jadi sebagai seorang muslim, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu itulah kita mengenal Allah. Dengan ilmu itu kemudian kita tahu tentang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama. Dengan ilmu itu pula kita menjadi tahu mana amalan-amalan yang boleh dilakukan, karena bersandar dengan apa yang telah Rasulullah amalkan. Dengan ilmu itu pula kita menjadi tahu bahwa tidak semua yang kita anggap kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna amal kecuali dengan ilmu? Karena itu tadi, dengan ilmu itu kemudian kita mengenal Allah. Dengan ilmu itu terbuka wawasan kita, dan dengan ilmu itu pula kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mesti diamalkan, dan mana yang mesti dihindari. Dengan ilmu kita menyembah Allah. Dengan ilmu pula segala hak-hak Allah yang merupakan kewajiban kita tunaikan. Bagaimana kita mau sholat kalau tidak ada ilmu? Dari mana kita mendapatkan pengetahuan bagaimana amalan-amalan sholat yang seperti diamalkan oleh Rasulullah? Dengan ilmu kita bisa berpuasa. Tanpa ilmu tidak mungkin kita tahu kapan mulai kita berpuasa, bagaimana kita berpuasa, berapa jam kita berpuasa, apa saja amalan dalam berpuasa itu. Dan dengan ilmu pula agama ini disebarkan. Jadi kebutuhan pada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makan dan minum. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia itu bergantung pada ilmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Ya, jadi orang-orang berilmu itu akan mendapat ketinggian derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Ini janji Allah, apakah akan ditunaikan di akhirat kelak? Tetapi kita bisa lihat dalam prakteknya di dunia. Coba kita bisa lihat dalam acara-acara biasanya, ya, siapa yang dipersilakan duduk di depan, siapa yang diberikan tempat khusus. Biasanya orang-orang berilmu. Hadir seorang profesor, hadir seorang doktor. Ketika pesta, biasanya dipanggil, mari Pak Doktor, duduk di depan, mari Pak Prof, duduk di depan kita. Itu janji Allah, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang diberi, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Nah, jadi wajib, ya, wajib. Kata wajib berarti padanannya kalau tidak dilaksanakan berarti kita berdosa. Ya, ya. Jadi jangan malas-malas menuntut ilmu, ya. Ya. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka semua itu harus dilakukan dengan ilmu. Jadi ilmu itu akan membawa kebaikan buat kita. Tidak mungkin agama kita mewajibkan sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalam. Karena ini merupakan kewajiban, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita. Kewajiban sholat, insya Allah itu akan membawa kebaikan buat kita. Minimal kita akan rasakan kebaikannya itu di akhirat. Sementara kewajiban menuntut ilmu, kebaikannya itu, manfaatnya itu, hikmahnya itu kita sudah rasakan sejak di dunia ini. Belum lagi nanti kalau di akhirat kelak, insya Allah. Maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan ketika kita ikhlas untuk menuntut ilmu, karena itu bagian dari kewajiban kita hadir di muka bumi. Kita lebih senang menyia-nyiakan waktu bersama teman-teman, menghabiskan waktu di Instagram, Twitter atau media sosial lain dibandingkan duduk di majelis ilmu. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya karena umat Islam belum mengetahui keutamaan dan keuntungan mempelajari ilmu, terutama ilmu agama. Ya, jadi teruslah kita belajar, teruslah kita mencari kebaikan dengan banyak duduk di majelis ilmu. Ya, jadi dengan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, insya Allah akan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan. Itu sudah pasti. Bukan saya yang janjikan, tetapi ini adalah janji dari agama kita. Baik informasi yang tertera di dalam Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam berbagai ayat-ayatnya, juga informasi yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang sahih. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini hadis, ya. Jadi Rasulullah yang mengatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan harta, tetapi dia mewariskan ilmu. Ya, jadi Rasulullah itu wafat tidak meninggalkan harta, baik kepada keturunannya, apalagi kepada kaum muslimin. Tetapi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ilmu. Beliau datang di zaman ketika itu orang dalam keadaan jahiliyah. Tahu artinya jahiliyah? Jahil itu artinya bodoh. Ya. Di zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah itu banyak amalan-amalan orang itu yang bodoh.
membuat Tuhan dari kayu, lalu kemudian disembah, menyembah patung, itu kan bodoh. Bagaimana Tuhan yang dibuat lalu kemudian disembah sendiri? Ya. Belum lagi perilaku-perilaku moral lainnya yang ketika itu datang Rasulullah diubah secara drastis oleh Rasulullah. Di zaman sebelum datang Rasulullah, orang-orang Arab itu suka berperang. Kaum perempuan itu tidak ada kehormatannya. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab itu pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup karena dia malu memiliki anak perempuan, karena ketika itu di zaman jahiliyah anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Datang Rasulullah membawa ilmu, meninggikan derajat para kaum perempuan. Nah, itulah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Hadis lainnya Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Coba bayangkan ya, berapa jumlah ikan di dalam air itu yang meminta ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalian ini berangkat dari rumah ke sekolah, ya, atau sedang dalam keadaan belajar online seperti ini, kita ini dalam lindungan malaikat. Ya, ketika terjadi sesuatu terhadap diri kita, ketika itu kita dalam proses mencari ilmu, maka insya Allah kita akan berada di dalam lindungan malaikat. Tidak diminta-minta ya. Ada di antara kita yang sedang belajar online, tiba-tiba langsung sesak napas, dan waktunya ketika itu sudah datang ajalnya misalnya, dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan dilindungi para malaikat, dan dalam keadaan ketika semua makhluk memintakan ampun kepadanya. Bayangkan itu ya, luar biasanya orang pergi menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, apabila seorang manusia meninggal, iza mata adama in qata a'malu, kata Rasul. Apabila seorang manusia anak Adam meninggal, maka terputus segala amalnya kecuali 3, illa min salatin, sadaqatul jariyah, au ilmi yuntafahu bihi, au ilman, ya, au waladun sholihan yad'u lahu. Jadi ada 3 ya, sedekah jariyah, au ilmi yuntafahu bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladun sholihan yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari. Jadi ada 3. Ketika nanti kita mati, dikuburkan, kemudian orang-orang menginginkan Al-Fatihah, itu tidak akan sampai ke kita. Tidak ada dasar hukumnya itu. Ya, tidak ada hadisnya itu bahwa mengirimkan Al-Fatihah kepada orang mati sampai pahalanya. Itu tidak. Yang ada itu 3 ini. Ya, ketika kita mati, kita pernah titip 1000, 2000 di pembangunan masjid, di pembangunan sekolah. Sepanjang bangunan itu masih digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir pula kepada kita sesuai dengan apa yang kita titipkan di situ. Jadi kalau 1000 kita titip, ya 1000 juga nilainya yang masuk sama kita. Ya. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah akan lebih besar lagi pahalanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya. Ketika kita hidup, kita membagi pengetahuan kepada orang. Dengan pengetahuan itu orang banyak mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Ketika nanti kita mati, ketika kita mati, orang-orang yang kemarin ketika kita hidup itu kita berikan pengetahuan, kemudian dia tularkan lagi kepada orang, dia berikan lagi kepada orang lain. Sepanjang ilmu itu terus mengalir kepada orang, walaupun kita sudah mati, kita akan terus mendapatkan kiriman pahala. Ya, itu janji Rasulullah, bukan saya yang bilangnya. Dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, dalam doa-doa yang kita sampaikan selesai sholat,
Di antara azan dan qomat yang merupakan waktu-waktu diterimanya doa ketika kalian berpuasa, sahur, mau buka puasa, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya. Khusus buat mereka, bahkan saya itu kalau berdoa saya sebut itu nama ayah dan ibu saya, ya. Semoga mereka selalu mendapatkan kiriman kebaikan dari doa-doa yang kita sampaikan. Oke? Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu merupakan salah satu yang harus kita tunaikan sebagai umat muslim. Demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan hikmah. Syukur-syukur kalau kemudian ilmu ini kalian bagikan kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.